Materi selanjutnya adalah mengenai e-government capacity check. Salah satu langkah awal yang baik untuk dilakukan oleh pemerintahan di sebuah negara adalah mencoba menakar sejauh mana kesiapan pemerintah di negara tersebut dalam mengimplementasikan konsep e-government. Nah, salah satu konsultan yang disebut dengan KPMG memperkenalkan cara tersebut yang disebut dengan e-government capacity check. Ada 6 buah aspek yang perlu dikaji menurut metodologi tersebut untuk mengetahui kesiapan pemerintah dalam menghadapi penerapan konsep dan prinsip e-government. Terhadap masing-masing aspek tersebut perlu dikaji pula beberapa sub-aspek untuk melihat level di mana kesiapan pemerintah terkait berada di level yang mana. Ada 5 tingkatan atau level pada masing-masing sub-aspek yang menggambarkan posisi kesiapan pemerintah. Kelima tingkat tersebut adalah yang pertama non-existent atau undeveloped, yaitu jika sub-aspek yang bersangkutan sama sekali belum dimiliki atau bahkan belum dipikirkan oleh pemerintahan. Kemudian level kedua adalah early stage of development, yaitu jika sub-aspek yang bersangkutan telah mulai dibicarakan di kalangan pemerintahan dan dicoba dikembangkan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga adalah good government practice, level ketiga, yaitu jika sub-aspek yang bersangkutan telah dibangun dan dikembangkan oleh pemerintahan terkait. Kemudian level selanjutnya adalah advanced practice, yaitu jika sub-aspek yang bersangkutan selain telah diimplementasikan, telah pula dikembangkan ke arah sistem yang lebih canggih dan kompleks. Kemudian yang kelima adalah industry best practice, yaitu jika sub-aspek yang bersangkutan telah diimplementasikan sedemikian rupa dan merupakan kasus terbaik yang pernah dikenal di kalangan pemerintahan. Ada 6 buah aspek yang perlu dikaji menurut metodologi tersebut untuk mengetahui kesiapan pemerintah dalam menghadapi penerapan konsep e-government, yaitu yang pertama adalah e-strategi, yaitu berupa e-vision, governance, strategies, plan and policies, dan resource commitment. Kemudian yang kedua adalah arsitekturnya, apakah bisnis modelnya ada, kemudian apakah terdapat security, kemudian data, application, teknologi, dan network. Kemudian risk and program management, yaitu terdiri dari risk management, portfolio management, project management, business transformation. Kemudian organizational capabilities, yang terdiri dari e-government competencies, kemudian e-government tools and techniques, kemudian organizational learning. Yang kelima adalah value chain management, yang terdiri dari partner relationship, kemudian value chain integration, kemudian public readiness assessment. Kemudian yang terakhir adalah performance management, yang terdiri dari client satisfaction, privacy compliance, benefits monitoring, kemudian predictability, dan e-government maturity reporting. Yang pertama kita akan membahas mengenai aspek e-strategi. Hal pertama yang harus dikaji terlebih dahulu adalah pada level strategi, di mana dicoba dianalisa seberapa jauh pemerintah serius dalam memahami, menginginkan, dan memiliki konsep yang benar serta jelas mengenai e-government yang akan diimplementasikan. Terdapat 4 sub-aspek yang perlu dikaji sehubungan dengan hal tersebut, yaitu pertama e-vision,
yang berkaitan dengan apakah pemerintah dan stakeholder-nya telah memiliki visi dan misi yang jelas mengenai cita-cita untuk merencanakan, membangun, dan mengembangkan e-government di kemudian hari. Dan tentu saja telah disosialisasikan, dipahami, dan didukung oleh seluruh jajaran birokrasi di pemerintahan. Kemudian selanjutnya adalah governance. Governance ini berkaitan dengan adanya lembaga yang didukung oleh seluruh institusi pemerintahan untuk bertindak sebagai pemimpin, koordinator, dan fasilitator seluruh proyek yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi e-government yang telah direncanakan. Kemudian selanjutnya adalah strategi, plan, and policies, yaitu berkaitan dengan telah dikembangkannya proses perencanaan, strategi, dan kebijakan pengembangan e-government yang sejalan dan merupakan bagian dari strategi pengembangan nasional atau negara secara umum. Selanjutnya adalah resource commitment, yaitu berkaitan dengan kenyataan pengalokasian sumber daya, berbagai sumber daya strategis sebuah negara, misalnya sumber daya manusia, aset, keuangan, dan lain sebagainya pada proyek-proyek e-government. Aspek yang kedua adalah aspek arsitektur. Aspek kedua ini perlu dikaji berhubungan dengan arsitektur sistem dan teknologi informasi tentu saja yang dimiliki oleh pemerintah terkait. Pada dasarnya terdapat 6 subaspek yang harus benar-benar diperhatikan. Masing-masing tersebut adalah yang pertama bisnis proses, berkaitan dengan seberapa jauh pemerintah telah berhasil memetakan seluruh proses pelayanan atau bisnis proses yang ada di birokrasi yang akan ditransformasikan ke dalam e-government. Kemudian selanjutnya adalah security, berkaitan dengan penerapan sistem keamanan e-government untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan juga pihak lain yang berkepentingan, dan bahwa transaksi secara elektronik bersama pemerintahan adalah terjamin keamanan data dan transaksinya. Yang ketiga adalah data, yaitu berkaitan dengan telah dipetakannya seluruh kebutuhan data dan relasinya atau data model yang perlu untuk dikelola di dalam e-government, terutama bagaimana data mentah diperoleh, distrukturkan, disimpan, diakses, dan didistribusikan ke pihak-pihak yang memerlukan untuk selanjutnya diolah menjadi informasi dan pengetahuan. Selanjutnya adalah application, yang berkaitan dengan usaha mendefinisikan dan menerapkan beragam aplikasi dan perangkat lunak software di dalam setiap inisiatif e-government, terutama yang berhubungan dengan isu pengintegrasian antar sejumlah aplikasi yang berbeda ke dalam sebuah sistem aplikasi yang holistik atau menyeluruh. Selanjutnya adalah teknologi, yaitu berkaitan dengan telah ditentukannya standar spesifik pemakaian perangkat keras atau hardware agar tidak terjadi hambatan dalam pengintegrasian sistem informasi secara menyeluruh. Di samping itu juga mempertimbangkan faktor-faktor semacam biaya, resiko, ketersediaan atau availability, tren teknologi, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah network, berkaitan dengan telah didefinisikan dan ditentukan standar komunikasi informasi melalui infrastruktur jaringan yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan. Aspek selanjutnya yang perlu dipelajari adalah sehubungan dengan manajemen proyek e-government beserta resiko yang dihadapi dalam proses pengembangan dan implementasinya. Terdapat 4 aspek pada aspek risk and program management ini. Yang pertama adalah risk management, yaitu berkaitan dengan sejauh mana pemerintah telah memiliki mekanisme untuk mengidentifikasi, mengkaji,
memperhitungkan dan memonitor berbagai risiko yang ditimbulkan akibat dijalankannya proyek-proyek e-government, baik yang bersifat makro maupun bersifat mikro. Kemudian yang kedua terdapat portofolio manajemen yang berkaitan dengan kemampuan pemerintah untuk mengelola sejumlah proyek e-government atau portofolio, terutama dalam hal perencanaan, pemantauan, dan evaluasi masing-masing proyek dan dampaknya terhadap keseluruhan program e-government yang direncanakan. Kemudian yang ketiga, project management berkaitan dengan adanya mekanisme pengelolaan project e-government yang standar, kemudian sesuai dengan kaidah-kaidah baku manajemen project yang dikenal, misalnya berdasarkan project management body of knowledge. Yang keempat yaitu business transformation, berkaitan dengan kemampuan mengendalikan perubahan lingkungan, karena adanya transformasi dari prosedur pemerintahan yang struktural menuju kepada implementasi e-government yang berbasis proses. Yang keempat adalah aspek organizational capabilities, yaitu dengan erat kaitannya dengan kemampuan dari pihak-pihak internal yang ada dalam sistem pemerintahan untuk beradaptasi dengan konsep organisasi baru yang ditawarkan oleh e-government. Secara umum ada 3 sub-aspek yang berhubungan dengan aspek ini. Yang pertama adalah e-government competencies, yaitu berkaitan dengan keberadaan mekanisme di dalam pemerintahan untuk mendefinisikan, merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan e-government secara optimal. Kemudian yang kedua ada namanya e-government tools and technique yang berkaitan dengan dimilikinya teknik dan metodologi beserta fasilitas yang berhubungan dengan hal tersebut oleh pemerintah sebagai sarana penunjang dalam merencanakan, mendesain, mengkonstruksi, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sistem e-government yang diterapkan. Kemudian yang ketiga adalah organizational learning, berkaitan dengan kemampuan pemerintah untuk menciptakan dan mendistribusikan pengetahuan atau knowledge yang dimilikinya melalui pemrosesan terhadap data dan informasi sehari-hari kepada mereka di kalangan internal yang membutuhkan hal tersebut. Kemudian aspek yang kelima adalah value chain management. Aspek ini berhubungan dengan kemampuan pemerintah dalam mengelola rangkaian proses atau aktivitas penciptaan produk atau pelayanan di dalam sistem e-government. Paling tidak ada 3 hal yang perlu dikaji berhubungan dengan aspek ini. Yang pertama adalah partner relationship, berkaitan dengan adanya dukungan terhadap berbagai usaha pemerintah serta jajarannya untuk menjalin kerjasama antar lembaga, baik sesama institusi pemerintahan maupun dengan kalangan swasta atau pihak-pihak eksternal lainnya, terutama untuk keperluan pengalih-dayaan atau outsource. Kemudian yang kedua adalah value chain integration, berkaitan dengan kemauan dan kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan berbagai proses dan aktivitas yang ada di dalam birokrasi dengan proses dan aktivitas para mitra kerja lainnya dengan tujuan akhir adalah memberikan pelayanan yang optimal dan efisien kepada pelanggannya. Kemudian yang ketiga ada public readiness assessment yang berkaitan dengan dimilikinya mekanisme di lingkungan pemerintahan untuk mengkaji sejauh mana kesiapan masyarakat dalam menghadapi implementasi berbagai inisiatif program e-government yang direncanakan. Aspek terakhir yang perlu diperhatikan keberadaannya adalah berhubungan dengan kemampuan pemerintah dalam
menentukan dan mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program e-government yang ada. Secara prinsip ada 5 subaspek pada aspek performance management ini. Yang pertama adalah client satisfaction yang berkaitan dengan dimilikinya mekanisme oleh pemerintah untuk mengukur efektivitas pelayanan e-government yang diimplementasikan dipandang dari sisi pelanggan atau end user. Kemudian ada prinsip privacy compliance berkaitan dengan adanya penjaminan terhadap hak-hak privasi atau kerahasiaan seseorang atau sekelompok orang yang harus dilindungi sebagai bagian dari transaksi dan interaksi yang terjadi di dalam sistem e-government. Kemudian yang ketiga, benefit monitoring berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam melakukan pemantauan terhadap manfaat yang dirasakan oleh berbagai kalangan setelah sistem e-government diimplementasikan. Kemudian predictability berkaitan dengan mekanisme untuk memantau dan mengukur tingkat ketersediaan teknologi informasi yang dibutuhkan. Misalnya, ketersediaan database, aplikasi, dan teknologi untuk menjalankan sistem e-government seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Dan kemudian meyakinkan bahwa tidak ada gangguan yang berarti di kemudian hari. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah e-government maturity reporting. Hal ini berkaitan dengan dimilikinya sistem pelaporan yang baik dan efektif di kalangan pemerintahan sehubungan dengan kepentingan pengukuran terhadap keberhasilan pencapaian sasaran yang ditargetkan untuk diraih oleh setiap aplikasi e-government.